Kak, selfie. Biasa. Handphonenya Kak? Baru. Wah, lagian Kak, daripada foto-foto, Apa tuh? selfie, lebih baik kita ibadah aja. Oh iya benar, pakai gadget, siap, Ada bisa. kan kuotanya? Bisa, kan pakai. Oh, pakai benar. Oke, kalau gitu adik-adik, Kak Denis lagi cek, kita juga sama-sama. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pada pagi hari ini, kembali kami anak-anak-Mu datang untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 4. Dari ayat berapa Kak Vero? Ayat 1 sampai 4 dong kalau Sampai 4 ya. Iya. Baik adik-adik, kalau sudah ketemu kita baca secara bermazmur ya adik-adik ya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kami akan membaca Alkitab, kami akan belajar firman-Mu, dan kami memohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami semua, maka kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini
diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 2. Kita akan membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 berbunyi sebagai berikut. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoreth. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam seluruh hidup. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali walaupun dalam jejaring, dalam jaringan daring. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sayang dengan bangsa Israel. Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel menjadi umat-Nya. Tuhan menginginkan bangsa Israel hanya menyembah Tuhan sebagai Allah-Nya, bukan dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Mesir bertindak jahat kepada mereka, kepada bangsa Israel, Tuhan bertindak. Tuhan menunjuk Musa untuk membawa bangsa Israel
keluar dari Mesir menuju sebuah tempat yang telah Tuhan siapkan bagi mereka, yaitu Kanaan. Tindakan Tuhan yang menunjuk Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menunjukkan, memperlihatkan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Selama Musa menjalankan tugas memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, banyak sekali tindakan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan hadir kepada bangsa itu melalui tiang awan di siang hari. Tuhan juga memperlihatkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai tiang api di malam hari. Tuhan mengirimkan makanan dari langit yang disebut dengan manna. Kemudian Tuhan juga menyediakan air ketika mereka sedang kehausan di padang gurun. Tuhan bertindak begitu ajaib kepada bangsa itu. Adik-adik masih ingat betapa hebatnya Tuhan, berkuasanya, sangat maha kuasa ketika Tuhan membelah laut agar bangsa Israel dapat menyeberangi laut itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan, Tuhan mengganti Musa dengan Yosua, dan di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Selama dipimpin oleh Yosua, Tuhan juga memperlihatkan kemuliaannya, kemahakuasaannya kepada bangsa Israel. Adik-adik masih ingat bagaimana Yosua bersama bangsa Israel akan menduduki kota Yeriko. 7 hari mereka mengelilingi kota Yeriko, dan pada hari yang ke-7 tembok kota Yeriko hancur. Hanya dengan mengelilingi, hanya dengan meniup seruling, dengan bunyi-bunyian dan langkah derak orang yang berbaris, mereka menghancurkan tembok kota Yeriko yang terkenal begitu kuat dan sulit ditembus oleh musuh. Tindakan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, baik pada masa kepemimpinan Musa maupun kemudian pada masa kepemimpinan Yosua, membuat bangsa Israel menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Jadi setelah bangsa Israel menetap di Kanaan, mereka hanya menyembah Tuhan Allah mereka. Mereka tidak menyembah dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Mesir, dan mereka memilih menyembah Tuhan Allah mereka, bukan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka di tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa waktu, maka Yosua pun meninggal. Orang-orang yang pernah melihat kemahakuasaan Tuhan, yang pernah merasakan betapa hebatnya Tuhan Allah Israel itu, mereka pun juga akhirnya meninggal. Setelah beberapa waktu,
Yosua meninggal dan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua meninggal. Demikianlah Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Allah mereka. Ini adalah bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Inilah bangsa Israel yang sudah tidak mengenal Tuhan. Mereka memilih untuk menyembah para Baal, mereka menyembah Ashtoreth, dan ketika mereka tetap menyembah para dewa-dewi itu, Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada mereka, bahwa kekuasaan Tuhan jauh lebih hebat daripada ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Israel yang sudah tidak mengenal Tuhan ini. Tuhan begitu marah kepada mereka, sehingga Tuhan membiarkan para perampok datang menyerang bangsa Israel, dan sekalipun mereka melawan, Tuhan membiarkan bangsa Israel tetap menjadi lemah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Karena sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel, maka Tuhan mengangkat para hakim. Hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim berbeda dengan hakim yang kita kenal dalam pengadilan. Hakim yang diangkat Tuhan adalah orang-orang yang bertugas untuk memimpin bangsa Israel dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Hakim yang ditunjuk oleh Tuhan adalah orang-orang yang juga memimpin bangsa Israel untuk mengusir musuh-musuh mereka. Hakim yang ditunjuk oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan memimpin bangsa Israel untuk kembali menjadi umat yang setia kepada Tuhan Allah mereka. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan orang Israel sampai tidak mengenal Tuhan? Mereka tidak mengenal Tuhan karena mereka tidak mengalami tindakan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak mengalami bagaimana Tuhan membelah laut, bagaimana Tuhan memberikan makanan dari langit. Mereka tidak mengalami semua penampakan tindakan Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat pembacaan Alkitab pada hari ini, marilah kita semua bersyukur bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi kita, memberikan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kasih-Nya, walaupun kita tidak mengalami tindakan-tindakan Tuhan yang hebat, tindakan-tindakan Tuhan yang ajaib, tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, begitu mengasihinya Tuhan kepada kita, maka Ia memberikan kepada kita keselamatan. Ia memberikan kepada kita penyertaan untuk kita terus menjadi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, mari kita juga mengingat kasih Tuhan itu. Mari kita senantiasa adik-adik
untuk selalu di dalam ingatan pada kasih setia Tuhan, menyayangi Tuhan juga. Kita harus mengasihi, menyayangi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bersungguh-sungguh? Mari kita belajar tentang firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca cerita-cerita Alkitab, membaca apa yang tertulis dalam Alkitab kita masing-masing. Dengan kita senantiasa membaca Alkitab, maka kita belajar dan selalu diingatkan pada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini yang tidak lagi dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan, ada selalu hadir kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengasihi Tuhan. Kasih sayang Tuhan juga hadir melalui orang tua kita masing-masing. Orang tua kita adalah bagaikan hakim yang membimbing, menyertai kita untuk selalu hidup beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, kasihilah senantiasa orang tua kita masing-masing. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, iramalah paling mulia, hidup kasih yang waduh. Hatiku bersukacita, bersukacita, bersukacita. Hatiku bersukacita di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk adik-adik di dalam masa pertumbuhannya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan akal budi yang baik. Kami juga bersyukur karena adik-adik sudah menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, yaitu ujian akhir bagi adik-adik kelas 1 hingga kelas 6 boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur karena adik-adik kelas 6 sebentar lagi juga akan pindah ke SMP Tuhan, di mana mereka juga akan bergabung dengan persekutuan teruna. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaannya, aktivitasnya, kiranya senantiasa diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami dan pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menopang pelayanan gereja kami. Untuk semua para kakak layan, kiranya Tuhan Yesus juga menopang dan menolong di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa negara kami Tuhan, di mana masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami semua masih melakukan aktivitas di rumah. Dan kiranya pemerintah yang menangani pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menyertai semua pemerintah dari pusat hingga ke tingkat RT. Tuhan, bahwa kami juga mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita tutup ibadah pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami kembali menghadap ke hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami masing-masing di rumah dengan sehat dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.